Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Pada pertemuan kelima, topik 3 saat ini kita akan membahas tentang translasi algoritma pengulangan pada pemrograman Python. Ini adalah merupakan struktur algoritma yang ketiga di dalam eh, membuat notasi algoritma ya, atau bangunan sebuah algoritma. Tujuan daripada eh, materi ini atau pembahasan ini adalah agar mahasiswa mampu mempraktekkan algoritma pengulangan repetisi atau disebut repetition yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Python. Ada dua yang dibahas, yaitu pengulangan dengan while dan pengulangan dengan for ya. Nah, struktur while kita bisa lihat seperti ini. Misalnya kemarin kita udah berikan sebuah permasalahan, bagaimana kalau Anda menulis kalimat sekian ratus atau sekian banyak dengan manual, itu adalah sangat lama ya. Dan juga komputer ini memang ada kelebihannya, sebagaimana saya katakan, itu adalah mengingatnya lama dibandingkan dengan kita ya. Jadi kalau kita barusan belajar sekarang, belum tentu besok itu masih ingat. Tapi komputer itu tidak hanya sehari, tetapi lebih dari 1 hari bahkan tahunan, selama dia masih bisa digunakan, dia tetap akan mengingat. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat algoritma cetak banyak kalimat. Misalnya mencetak "aku suka belajar algoritma dan pemrograman" sebanyak 10 kali. Bagaimana caranya? Bagaimana algoritmanya? Ini algoritmanya. Diberikan variabel i, tipe datanya adalah integer. Ini adalah sebagai counter untuk menghitung ya, kalimat pertama dan seterusnya. While i kurang dari sama dengan 10, do ya. Right, aku suka belajar algoritma pemrograman. I sama dengan i plus 1, and while. Dengan struktur while, maka di sini adalah kondisi berhenti apabila variabel i itu lebih dari 10. Nah, dikarenakan i ini adalah belum ada inisialisasi pemberian variabel di awal, maka si algoritma atau si program itu akan memberikan nilai i-nya adalah 0. Sebetulnya i itu bisa diberikan nilainya 1, sehingga nanti cetaknya itu tidak mulai dari 0. Jadi mulainya dari 1, 2, 3 sampai 10. Tapi nggak apa-apa ya, toh 0 sampai dengan 9 adalah 10 kali juga ya. Nah, bagaimana cara memprogramnya untuk bahasa pemrograman Python? Dengan mencetak 10 kali itu. Nah, di sebelah kanan di sini ada i sama dengan 0, while i kurang dari 10.2 ini ya, tidak ada cursor ini ya. Jadi print f, aku suka belajar algoritma dan pemrograman. Kemudian ini i-nya, i sama dengan i plus 1. Oke, kita akan ini lagi. Nah, bagaimana struktur while yang lainnya? Ini adalah misalnya membuat jumlah deret. Jumlah deret menjumlahkan deret 1, 2, 3 sampai dengan n adalah bilangan bulat positif yang dibaca dari piranti masukan. Jumlah deret dicetak ke piranti keluaran. Deklarasi n, angka, jumlah, integer. Deskripsi read n, jumlah dibaca n, jumlah diberikan nilai 0, angka diberikan nilai 1 ya. While angka kurang dari sama dengan n, do. Selama angkanya kurang dari sama dengan 0, maka dikerjakanlah, akan dieksekusi jumlah sama dengan jumlah tambah angka, angka sama dengan angka tambah 1, and while write jumlah. Jadi pengulangan akan berhenti apabila angkanya, variabel angka lebih dari n. Nah, bagaimana notasi
atau translasi ke pemrograman Python. Ini seperti ini. N sama dengan int, input masukkan banyaknya suku deret dengan nilai positif, jumlah sama dengan 0, angka sama dengan 1, while angka kurang dari sama dengan n titik 2, jumlah sama dengan jumlah tambah angka sama dengan angka ditambah jumlah, angka tambah 1, printf jumlah deret. Maka hasilnya suku deretnya 5, maka ini seperti ini, 1, 3, 6, 10, 15. Oke, jadi ini adalah variabel jumlah 1, 3, 6, 10, 15. Nah, struktur yang kedua adalah struktur for. Algoritma mencetak angka 0 sampai dengan 9. Bagaimana? Di sini algoritmanya ini ulang. Kita berikan variabel ulang, tipe data integer, ulang sama dengan 10. Nah, ini for i, to ulang, write angka ke. Nah, jadi kalau untuk for itulah for i to ulang, write angka ke, kemudian n for. Dia akan berhenti apabila ya ini sudah selesai. Jadi kalau sudah mencapai yang ini sudah. Nah, bedanya dengan while, kalau memang ini belum tercapai, dia akan terus mengulang. Kebalikannya. Jadi apabila dia kurang tercapai, akan terus mengulang. Tetapi kalau di for i bedanya, apabila ini sudah tercapai, maka berhenti. Ya. Bagaimana transaksi ke pemrograman Python? Sederhana, ulang sama dengan 10, for i in rank ulang. Nah, ini ada fungsi tambahan untuk memasukkan rank. Ya, untuk memasukkan rank daripada variabel ulang tersebut. Maka printf angka ke i variabelnya. Maka akan mencetak seperti ini hasilnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, perbedaannya antara algoritma dengan notasi algoritmik dengan Python ditranslasikan jadi seperti ini. While kondisi do kalau secara algoritmik, aksi and while. Kalau di Python cukup while kondisinya apa, titik 2, kemudian aksi. Sedangkan secara algoritmik di struktur for, di algoritmik adalah for variabel to, kemudian apa, di sininya do, aksi, kemudian diakhiri dengan and for. Sedangkan di Python adalah for variabel in rank titik 2, kemudian aksi. Demikian itu struktur for, dan nanti saya akan masukkan ini ke dalam e-learning yang 3 video ini dan juga hasil-hasil pemrograman Python-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.